Radina billahi rabba wa bil
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام عمدنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله سمر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله سمر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله سمر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعباده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasadin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. فاتح الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا بالدين وبالحقوق علينا من أموات أهل البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياه شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والعزاة والمجاهدين في البر والبحر والجو أجمعين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ورد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini, pada detik ini, pada masa-masa yang berharga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kemudahan, masih memberikan kita waktu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita ke dalam bulan yang penuh berkah, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya kita di dunia ini pasti akan mencicipi tentang kematian. Sejatinya kita di dunia ini adalah menunggu kematian yang diselingi dengan berbagai macam perbuatan. Kalau banyak perbuatan baik kita, maka akan mudah dan mendapatkan nikmat nantinya di akhirat. Namun sebaliknya, bila mana banyak perbuatan-perbuatan buruk kita, sebaliknya kita kadang-kadang baru tahu. Dan kita sudah masuk di dalam bulan
dirayakan dengan amal-amal atau dirayakan di sini dalam artian adalah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Terkhusus lagi di dalam bulan Syawal ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam bulan Syawal. Salah satunya adalah perpindahan arah kiblat, yang mana awal-awal Islam itu masih mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini khususnya untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan bahwasanya Sya'ban merupakan syahri, Sya'ban merupakan syahri dan Nabi Muhammad SAW. Sya'ban merupakan syahri. Kenapa disebutkan seperti itu? Para ulama menjelaskan turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu berada pada bulan Syawal. Walaupun ada khilaf terhadap sebab nuzulnya ayat tersebut, tapi kebanyakan ulama mengatakan terjadi di bulan Syawal. Oleh atas seperti itulah Nabi mengatakan Syawal. Maka kita juga sebatasnya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti bulan-bulan lain kayak sama aja banyaknya. Jadi tujuan adanya momentum-momentum, oh ini perbanyak ini, oh ini perbanyak itu, bukan dalam standar mewajibkan atau melarang sesuatu kadarnya lah. Jadi ulama mengatakan seperti itu bertujuan untuk bagaimana kita umat ini bertambah kualitas ibadahnya, bertambah kuantitas ibadah, kuantitas serta kualitasnya bertambah. Bukan berarti bulan ini beriman selawat karena ada, oh bulan ini berbanyak baca Quran, bulan kiamat ada juga lah. Itu malah menjadi sebuah latihan untuk kita. Nah, adanya menambah kesemangatan seseorang di dalam beribadah, bukan berarti mewajibkan sebuah amalan pada masa-masa tertentu. Litasjid untuk menyemangat, ya, untuk menjadi penyemangat bagi kita yang orang awam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin itu pembahasannya masih di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban di dalam wudhu, dan alhamdulillah sudah selesai. Kita rukun daripada wudhu, rukun wudhu artinya apa? Hal tersebut tidak boleh kita tinggal. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya seperti kantung helak bagi seorang perempuan, sudah ada kayak jabis, tapi bukan jabis kalau perempuan, dia jatuh ke bawah. Nah itu ketika wudhu jangan
diangkat, jangan disimpulkan, jangan dinaikkan ke telinga, dibasuh sekalian. Ada yang turunnya tuh dibasuh sekalian, dibasuh baru diangkat kan? Karena bagian dari wajah juga, nah, karena wajah lebarnya dari ujung telinga sampai ujung telinga, sedangkan itu belum sampai dari ujung telinga, makanya hal yang wajib dibasuh. Nah, kemudian terakhir itu adalah tertib atau berurutan. Salah satunya adalah berurutan. Artinya tidak boleh dari muha, dari wajah ke rambut, dari rambut ke kepala, kena ke tangan, baru kaki, atau kaki baru tangan. Adapun mendahulukan kiri daripada kanan itu makruh saja. Nah, makruh. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad mencintai memulai dari sebelah kanan. Kalau dari kiri ada apa-apa. Ya, jangan diikuti kan dari kiri ya. Sekarang masih dari kiri aja. Ya. Jadi sunnah dari kanan. Kalau dari kiri tidak usah. Kemudian ada dua syarat yang masuk di dalam orang-orang yang memiliki kekhususan. Contohnya seperti mohon maaf, orang yang memiliki penyakit beser, ya, beser ya, pengamehan, tiis, ya, pengamehan. Kan harus berhati-hati di dalam berwudu. Jadi beliau seperti itu, dia harus berwudu ketika masuk waktu. Beda dengan orang yang normal. Maksud normal itu masih sehat, kan? Masih belum ada penyakit seperti itu. Misalnya Pak Joko kan sholat isya dengan wudu, sholat zuhur boleh, atau sholat subuh dari wudu sholat isya. Di sholat isya Pak Joko sekiranya sampai subuh, habis subuh langsung sholat. Berapa jam? Tidak batal? Asal Tidak batal. Untuk guling ya, lengkap sampai misalnya tadi seseorang tidak batal wudunya dari isya sampai subuh 24 jam ada batal, ada wajib dia berwudu ketika sholat, ketika datangnya sholat. Berbeda dengan orang yang memiliki penyakit seperti tadi beser, tiis. Yang pertama, dia harus berwudu ketika masuk waktu. Jadi setiap masuk waktu dia harus berwudu, walaupun wudunya kada batal. Tapi tes tadi kan kada batal yang lain misalnya. Jadi syarat yang pertama dia harus masuk waktu. Kemudian yang kedua harus mualah, berterusan itu kayak apa? Misalnya ulun membasuh muka di Sungai Andai, habis itu membasuh tangan di rumah pada kai, sisanya di sini boleh lah, boleh selagi kada kering, dengan kadar cuaca yang normal.
asbatan hari ini apa? Kami sama aja. Atau hujan terus salah juga ya. Jadi dengan batasan hawa yang stabil, hawa yang mu'tadilah, maka untuk orang yang sahih, orang yang sehat tadi kalau apa? Dulu di sini setengahnya di lain. Berbeda dengan orang yang memiliki penyakit tadi. Maka di mana dia ribut di situ kamu untuk apa? Mualah. Kenapa? Karena orang tadi sudah masuk kategorinya daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas. Ada yang pengamihan, ada yang pengantutan, ada kantuk terus, kalau tahu ya keluar terus angin ya. Atau tadi kena penyakit geser, kenapa sangat jauh. Maka kayak apa budunya orang kayak tadi. Jadi ketika masuk waktu, baru ditutup dua lubang. Jadi nang keluar terus tadi mana bagian belakang, bagian belakang ditutup, kemudian berwudu, ya, habis berwudu tidak ada boleh macam-macam, hanya fokus untuk kemaslahatan sholat saja. Contohnya sembahyang sunnah atau ingin menunggu jamaah. Misalnya ada orang kena penyakit seperti itu, sudah wudunya sudah ditutupi, lubang keluar terus tadi, kemudian keadaan orang belum datang, makanya boleh menunggu jamaah tadi. Amunnya habis wudu makan harus basah tulang. Jadi orang yang memiliki penyakit seperti tadi selalu berhadas, orang tersebut harus bertarusan masuk waktu sembahyang, dibersihkan, ditutupi, wudu, sholat sunnah, habis sholat sunnah, sholat wajib, habis sholat wajib, sholat sunnah ba'diyah selesai. Waktu berikutnya wudu kayak itu. Nah, misalnya habis sudah wudu, makan dulu di rumah. Pas ingin mengarahkan, pas ingin beralih ke aktivitas yang tidak berkaitan dengan kemaslahatan sholat, maka bahasa ulang dibuka ulang dan penutupnya tadi. Pempesnya, tapi bagusnya bukan pempes lah, karena pempes itu membawa, kalau nanti tutup itu kan langsung elak, bila kan, kalau minyak, kalau pempesnya kan mantap, jadi membawa najis. Kalau pakai pempes diganti dibuang, jangan sampai membawa najis. Tadi itu merupakan syarat tambahan bagi orang yang senantiasa berhadas. Walaupun ketika sembahyang itu karena keluar netes dua, tetap dimaafkan. Kenapa? Ya karena tadi sudah. Karena pada Allah seperti itu, Allah berikan ujian seperti itu. Malah ada bapak yang penting sudah menjalankan hal seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bila ada waktu